Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Berjumpa kembali dalam pembahasan fikih kelas 11, pembahasan tentang perceraian kemarin ya. Sudah Bapak bahas kilas tentang tolak, kemudian khulu, dan hari ini Bapak akan bahas tentang fasakh dan iddah. Bentar ya, Bapak saya dulu. Nah, ini. Pada video sebelumnya, di pembahasan yang pertama A tolak, kemudian B tentang khulu. Pada prinsipnya sama-sama terjadinya perpisahan antara suami dengan istri oleh sebab-sebab tertentu ya. Dan dalam masalah fasakh pun sebetulnya ini terjadi perpisahan antara suami dengan istri, terjadi kerusakan hubungan, putus hubungan dengan sebab-sebab tertentu. Di buku paket sesuai dengan KMA 183, pengertian fasakh ini berarti rusak dan putus. Adapun dalam pembahasan fikih, fasakh adalah pemisahan pernikahan yang dilakukan oleh hakim. Jadi keywordnya ini ya, kata kuncinya, pemisahan itu dilakukan oleh hakim dikarenakan alasan tertentu yang diajukan salah satu pihak, baik si suami atau istri yang bersangkutan ya, karena ada sebab-sebab tertentu yang terjadi. Kalau kemarin misalkan ditolak, itu kata-kata ucapan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, misalkan saya talak kamu, baik itu talak 1, talak 2, atau talak 3 misalkan. Nah, kalau yang kedua khulu adalah sama juga talak, tapi permintaan dari si istri, misalkan kepada suaminya bilang, suamiku saya sudah tidak tahan dengan pernikahan ini, tolak saja saya, itu khulu. Tapi kalau permintaan istri kan harus ada bayar tebusan, misalkan sejumlah mahar yang pernah dulu ia berikan oleh suaminya. Nah, kalau fasakh ini perpisahan antara suami dengan istri karena sebab-sebab tertentu yang akan dibahas ke bawahnya dan dilakukan oleh hakim. Jadi sahnya perpisahan itu baik talak atau khulu dan juga fasakh ini memang ada campur tangan pihak ketiga, yakni hakim yang mengetuk palu, berarti di pengadilan misalkan. Karena ya kita sebagai orang yang hidup di negara hukum tentu harus taat pada hukum. Meskipun misalkan talak itu bisa saja terjadi secara agama sah, meskipun tidak di depan hakim menjatuhkan talaknya, tidak ada coret-coretannya, tulisan-tulisan, atau ada surat keterangan di talaknya, perceraiannya. Misalkan ya di rumah cuma ada berdua, suami sama istri, suami bilang saya talak kamu, sah menurut agama? Sah. Tapi menurut negara, karena tidak ada pencatatan misalkan dalam Kementerian Agama atau KUA, maka itu tidak sah menurut negara karena harus ada catatannya. Nah, dalam hal ini kita sebagai orang muslim, taat agama, taat negara, maka harus menempuh dua jalur itu sehingga bisa legal di mata hukum begitu. Nah, maka di sini juga Bapak sampaikan fasakh ini ya, pemisahan pernikahan dilakukan oleh si hakim ya, oleh ketuk palu di pengadilan misalkan, atau secara administratif tertulis. Dikarenakan apa? Perpisahan suami dan istri ini ya, pemisahan pernikahan ini dikarenakan alasan tertentu yang diajukan satu pihak, suami atau istri, misalkan suaminya mengajukan atau istrinya mengajukan karena sebab alasan tertentu. Maka pertanyaannya, apa saja sebab-sebabnya? Kenapa fasakh ini terjadi? Begitu ya.
Di sini dibagi dua. Yang pertama sebab-sebab yang merusak akad nikah. Jadi akad nikahnya rusak sehingga terjadi perpisahan begitu ya antara suami dengan istri. Akadnya rusak. Kenapa akadnya rusak? Misalkan kalau di buku paket tidak dirinci di sini, justru di LKS kalian bisa dilihat lebih lengkap di sini. Misalkan akad nikahnya itu rusak karena misalkan pernikahan dilaksanakan dengan sempurna secara lengkap, rukun dan saja telah terpenuhi, akan tetapi di kemudian hari ternyata diketahui si perempuan itu adalah mahram suaminya. Misalkan ada seorang laki-laki perempuan bertemu, saling suka, menikah saja. Setelah nikah beberapa waktu, beberapa saat, ternyata si istrinya itu adalah ibunya. Bisa jadi seperti itu, bisa seperti malin kundang misalkan. Itu apa eta indungna kawin misalkan. Ternyata setelah menikah menyebutkan saya ini misalkan dulu pernah kehilangan ibunya, ciri-cirinya begini, ibunya saya dulu pernah kehilangan anak, begini cirinya, ternyata itu adalah ibu dan anak. Maka secara sendirinya pernikahan itu fasah, berpisah begitu ya. Dan dilakukan oleh si hakim di pengadilan. Begitu, sehingga sah menurut agama dan menurut negara begitu. Atau misalkan ternyata si perempuan itu adalah anaknya dari si suaminya. Misalkan seorang suami istri punya anak perempuan, kemudian terpisah oleh tsunami misalkan. Si suaminya, si istrinya meninggal dunia, suaminya hidup, anaknya hidup, misalkan ada yang ngurus di ujung laut sana. Tiba-tiba misalkan suatu ketika bertemu lagi, saling suka, menikah. Setelah menikah misalkan istilah Sunda pancakaki. Dulu saya pernah punya anak, saya kehilangan anak terseret tsunami, tapi ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya misalkan di ketiaknya misalkan ada ciri hitam. Terus si anak tersebut, saya punya ciri ketiak hitam. Setelah menikah itu, ternyata kita tes DNA yuk. Ternyata tes DNA cocok si suami dengan istrinya. Ternyata anak ini adalah anaknya. Maka dengan sendirinya fasah, terjadi pemisahan pernikahan. Gitu. Jadi akadnya sendiri itu sudah rusak begitu ya, karena mahramnya. Yang kedua, pernikahan dilakukan dengan sempurna, lengkap dengan rukun dan syaratnya, tetapi kemudian hari salah seorang dari suami atau istrinya keluar dari agama Islam. Misalkan suami istri Lukman Sardi sama istrinya Lukman itu kan muslim, nama muslim kan. Lukman Sardi itu muslim dengan istrinya, menikah dalam syarat dan rukunnya agama Islam. Tiba-tiba Lukman Sardinya keluar agama Islam, murtad. Maka dengan sendirinya kalau si istrinya juga misalkan masih mempertahankan keislamannya, suaminya yang murtad, Lukman Sardinya yang murtad, maka fasah begitu ya, berpisah. Kemudian yang ketiga, suami dan istri pada mulanya sama-sama musyrik, kemudian suami masuk Islam dan istri tetap musyrik. Jadi ada dua orang laki-laki dan perempuan menikah dalam keadaan musyrik, belum Islam. Tiba-tiba saat kemudian masuk Islam si suaminya atau istrinya, maka dengan sendirinya kalau salah satu dari keduanya belum masuk Islam, musyrik, maka fasah begitu. Ya. Itu fasah. Rusak karena sebab akad pernikahan. Berikutnya, sebab-sebab yang menghalangi tercapainya tujuan pernikahan. Misalkan ya, di sini ada nih sebenarnya. Terdapat penipuan dalam pernikahan, misalnya seorang laki-laki mengaku orang baik-baik pada ia seorang yang fasik, atau seorang perempuan mengaku gadis padahal ia sudah tidak gadis lagi, menikah laki-laki dengan perempuan ya, sah saat rukunnya terpenuhi, ternyata mengakunya saya masih gadis, ternyata dia sudah tidak perawan lagi, sudah tidak gadis lagi, maka itu sudah fasah, berpisah ya, secara agama itu sudah fasah, rusak begitu. Kemudian yang kedua, suami atau istri diketahui mengidap suatu penyakit atau cacat yang dapat mengganggu hubungan rumah tangga antara suami dan istri. Maaf ya, mungkin ini agak aib begitu. Jadi menikah, kemudian ternyata misalkan salah satu dari keduanya itu misalkan mengidap suatu penyakit, misalkan laki-laki impoten misalkan
ya. Jadi tidak bisa memberikan nafkah batin kepada si istrinya, sehingga setelah menikah nggak bisa berhubungan layaknya suami istri begitu, akhirnya ya fasah itu sendiri gitu ya. Dan yang ketiga, suami terlalu miskin sehingga ia tidak dapat memberi nafkah kepada istrinya. Itu menurut sebagian ulama memang tidak boleh fasah, tidak boleh berpisah suami istri karena sebab suami miskin menurut sebagian ulama. Jadi tidak bisa fasah begitu ya, karena suami miskin. Tapi mungkin sebagian ulama mengatakan ketika si suaminya terlalu miskin sehingga suaminya tidak bisa memberikan kewajiban berupa nafkah kepada istrinya, maka pernikahannya bisa fasah begitu ya. Kemudian yang keempat, suaminya hilang. Misalkan suaminya pergi berusaha kemana begitu. Ternyata setelah beberapa tahun nggak ada kabar, nggak ada SMS, nggak ada WA, nggak ada telepon, hilang suaminya. Apakah karena meninggal atau apa, maka pernikahan itu fasah. Yang terakhir, suami dihukum dengan hukum penjara 3 tahun atau lebih. Misalkan suaminya melakukan pencurian, dipenjara, dan vonisnya misalkan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, maka itu pernikahannya fasah atau rusak, putus. Nah, itu pun kecuali kalau si istrinya tidak mengadukan. Jadi kalau istrinya mengadukan kepada pengadilan, suami saya ditahan dan vonisnya 5 tahun. Ya, saya mau bagaimana? Saya kan pengen hidup, pengen suami, misalkan ingin mengurus anak. Kalau mengajukan ke pengadilan, kemudian hakim memutuskan fasah, maka selesai. Tapi kalau misalkan istrinya tidak mengadu, karena misalkan suaminya tetap memberikan nafkah karena punya perusahaan, misalkan, kemudian nafkah lahir, nafkah batin juga, misalkan tetap terlaksanakan, maka tidak fasah. Jadi fasah itu terjadi kalau salah satu di antara kedua belah pihak, baik suami atau istri, itu mengajukan ke pengadilan, sehingga hakim memutuskan bahwa pernikahan itu fasah, begitu ya, putus. Lantas apa sih perbedaan fasah dengan tolak? Karena namanya juga berbeda, tentu ada perbedaan selain memiliki persamaan. Tadi maka Bapak sampaikan di awal dalam pembahasan tolak ini. Ada tolak, ada hulu. Dalam prakteknya kan sama-sama saja, perpisahan, tolak. Tapi kalau tolak langsung oleh si suami kepada istrinya, kalau hulu permintaan istri kepada suami, kalau suami mentalaknya karena istri tidak bisa mentalak suami. Yang mentalak itu suami kepada istri. Yang ketiga sekarang adalah fasa. Fasa pun sama-sama ada berpisah gitu. Sama-sama pada akhirnya seperti tolak dan hulu. Tapi apa perbedaannya? Nah, ini seperti perceraian dengan fasa berbeda dengan perceraian talak biasa. Apa itu perbedaannya? Kalau dalam talak itu pihak yang menjatuhkan adalah suami, sedangkan dalam fasa apabila sebab fasa itu adalah sebab yang memutuskan akad, maka fasa dengan sendirinya. Apabila sebab fasa itu bukan sebab yang merusak akad, maka fasa hanya bisa dilakukan dengan jatuhkan oleh si hakim. Itu yang kedua, sebab yang kedua tadi. Ya, dalam talak biasa ada batas bilangannya, yaitu sampai 3 kali, talak 1, talak 2, talak 3. Sedangkan dalam fasa ini tidak mengurangi bilangan talak. Kalau sudah fasah selesai, tidak ada 1, 2, 3 fasah gitu ya. Yang ketiga, dalam talak biasa jika talaknya talak roj'i, suami boleh merujuk istrinya sebelum berakhirnya masa idah. Misalkan talak yang pertama atau talak yang kedua, saya talak kamu, kemudian berpisah rumah misalkan. Sebelum masa idah habis, boleh suami balik lagi ke rumah istrinya, rujuk yuk misalkan gitu. Karena masa idah belum habis. Kalau masa idah sudah habis, nggak bisa rujuk, harus nikah lagi begitu ya. Berikutnya, dalam talak biasa, sedangkan dalam fasah suami tidak boleh rujuk kembali kepada istrinya. Jadi kalau tolak bisa rujuk, bisa kembali, si mantan suami bisa kembali kepada istrinya kalau masih dalam masa iddah. Sementara fasah kan tidak ada masa iddahnya. Kalau sudah fasah sudah terpisah, nggak bisa kembali lagi istri kepada suaminya, kepada mantan istrinya. Begitu. Kemudian dalam talak biasa, jika talaknya kubro, pernikahan kembali antara bekas suami istri itu dapat dilaksanakan untuk hukum halal. Jika si istri sudah menikah dengan suami kedua itu sudah dicampuri, kemudian sudah diceraikan suami kedua itu. Jadi ini yang talak kubro, talak 3 ya. Setelah talak 3 berpisah, si suami kan tidak bisa kembali lagi kalau sudah talak 3. Harus perempuan ini menikah kepada suami lain begitu.
Kemudian asal jangan rekayasa, setelah misalkan ternyata dicerai lagi oleh suami yang kedua, suami yang pertama pengen balik lagi, boleh gitu dengan menikahi kembali si mantan istri yang telah ditalak oleh suami yang kedua tadi. Nah, di dalam fasah pernikahan kembali apabila antara bekas suami istri ada kalanya haram, ada kalanya halal. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi dengan fasah itu bisa kembali lagi dengan hukum halal, bisa dengan hukum haram, tergantung situasi kondisi dan sebab-sebab tadi yang ada disebutkan di atas, gitu ya. Apabila sebab fasah itu adalah sebab yang merusak akad, maka pernikahan kembali hukumnya haram selama sebab itu masih ada. Jadi tidak boleh sebab yang pertama tadi, ya, misalkan pernikahan telah dilaksanakan dengan sebelum lengkap rukun dan syahadat, kemudian ternyata perempuan itu adalah mahram suaminya, nggak bisa, haram. Setelah menikah, ternyata perempuan itu adalah anaknya, misalkan, atau ternyata setelah menikah itu istri itu adalah ibunya yang telah lama berpisah, maka gak bisa kembali lagi, gak bisa. Setelah pasah itu gak bisa kembali lagi, haram hukumnya, begitu. Tapi apabila sebab pasah itu bukan sebab akad, mengharamkan akad pernikahan, tapi sebab yang kedua tadi, ya, maka bisa halal kembalinya. Misalkan, ya, sebab terdapat ini mengidap suatu penyakit, tapi ternyata bisa disembuhkan setelah pasah, bisa kembali lagi, bisa halal gitu. Atau suami hilang pasah, ternyata beberapa tahun kemudian datang lagi hidup, misalkan dalam fisik yang sempurna, kembali lagi, bisa seperti itu, ya. Dan si istri tanpa harus menikah dengan suami lain. Nah, itu pembahasan tentang fasah, ya. Jadi ini perlu pengkajian yang lebih dalam. Kalian perlu baca literasi lain, ya. Boleh di buku paket, di LKS, atau dari link-link yang terpercaya, misalkan dari NU Online atau dari link yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Silahkan bisa dilihat, ya, di internet seperti itu. Masih ada pembahasan berikutnya, itu mungkin, ya, ada 3 pembahasan sebelumnya: talak, khulu, kemudian fasah. Berikutnya nanti ke depan ada iddah atau masa tenggang waktu ketika suami dan istri bercerai, kemudian ada rujuk kembali si suami kepada mantan istrinya, kemudian ada hadanah. Nanti di video-video berikutnya Bapak akan jelaskan, insya Allah, ya. Semoga bermanfaat, ya, apa yang Bapak sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan Bapak sendiri. Kalau ada pertanyaan boleh via WA saja. Wa'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, ya. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan.